Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, alhamdulillahirobbilalamin. Kita bersyukur Allah pertemukan kembali kita. Semoga sahabat-sahabat RN semuanya sehat-sehat. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, insya Allah hari ini kita akan bisa sharing kembali. Saya ingin bercerita sedikit, barangkali ini kenapa latar belakangnya pintu kayu. Jadi saya sebelum mengambil gambar ini, saya teringat sahabat lama kita, sahabat lama saya yang orangnya baik dan alhamdulillah sangat baik, bahkan namanya Pak Kasiman, sahabat-sahabat. Namun ini bukan kebetulan, karena saya juga punya sahabat lama di Bekasi, namanya sama tapi orangnya berbeda, namanya Pak Kasiman juga, tapi yang di Bekasi sudah almarhum. Saya doakan, kita doakan semoga Pak Kasiman yang di Bekasi husnul khotimah. Sahabat-sahabat yang terbaik, saya jadi ingat waktu saya juga membantu ayah saya menyiapkan, membangun rumah, menyiapkan kayu. Kalau di daerah Sumatera, daerah ayah saya dulu, kayu jati ya tidak ada, kayunya kayu-kayu yang biasa, kayu hutan biasa. Ini kalau di Jawa, kayu jati cukup banyak, alhamdulillah. Saya sebetulnya cerita masa lalu juga alhamdulillah sering saya dalam beberapa kesempatan dipertemukan dengan sahabat-sahabat yang juga orangnya semuanya baik-baik. Dan saya ingin sampaikan ke sahabat-sahabat RN bahwa saya dipertemukan sahabat-sahabat yang baik tadi sebetulnya bukan sesuatu yang kebetulan. Semuanya sudah dirancang oleh Allah, semua sudah terencana dengan baik oleh Allah. Tinggal bagaimana kita menyikapi apa-apa yang terjadi kepada diri kita. Sahabat-sahabat yang terbaik, kalau kita melihat masa lalu barangkali ya boleh-boleh saja. Namun demikian saya berharap juga sahabat-sahabat tidak terlalu lama melihat masa lalu, karena sebetulnya lebih penting lagi adalah kita menatap masa depan. Jadi kita harus selalu optimis, sahabat-sahabat. Kita menyongsong masa depan yang lebih baik. Itu yang topik atau tema yang kita ingin angkat hari ini. Jangan pernah khawatir, jangan pernah bersedih. Insya Allah masa depan kita, insya Allah dengan bimbingan Allah itu akan lebih cerah, akan lebih baik. Dengan tentu kita menyikapi segala hal yang kita hadapi, yang terjadi di diri kita dengan sikap yang benar. Jadi kalau kita melihat atau kita menjalani sebagaimana juga firman Allah, sebetulnya kita ini dalam menyikapi hidup kita itu semuanya bergantung kepada kita sendiri. Paling tidak ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ya semuanya tergantung prasangka kita, karena Allah tergantung prasangka hambanya. Dan yang kedua, hal yang kedua adalah karena segala hal yang terjadi di kita termasuk musibah itu semua akibat perbuatan tangan kita, perbuatan diri kita sebetulnya, bukan akibat dari yang lain. Sebetulnya apapun yang menimpa kita, itu baik kebaikan, kesenangan, kenikmatan yang kita terima ataupun keburukan termasuk musibah, semuanya adalah buah dari tangan kita atau perbuatan kita sebetulnya, sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, bahwa karena semua sudah dalam kerangka rencana Allah,
dalam rancangan Allah, ya. Tidak ada yang lepas dari rencana Allah, bahwa semua yang terjadi dan yang akan terjadi, semuanya itu bukan kebetulan. Termasuk tadi yang saya singgung di depan, saya dipertemukan dengan sahabat-sahabat yang baik, teman-teman yang baik, itu bukan juga sesuatu yang kebetulan, sahabat-sahabat. Jadi kalau kita bisa menyikapi seperti itu, insya Allah kita selalu optimis, dan segala macam hal yang terjadi di diri kita, baik itu kenikmatan, kesenangan yang kita harus syukuri dan kita memang wajib kita syukuri. Dan apabila kita menerima ketidaknyamanan, ketidaksenangan, termasuk musibah apapun, kita memang secara manusiawi kita sedih. Namun demikian, kita tetap harus memaknai dalam konteks yang semuanya positif. Baik kita menerima hal-hal yang menyenangkan anggap aja kita terima di kanan, ini menyenangkan, kita syukuri, dan ini kita maknai positif. Dan apabila kita menerima sesuatu yang tidak menyenangkan di kiri barangkali, yang ini kita tidak inginkan, dan ini bahkan sampai kategorinya musibah barangkali, kita tetap maknai sebagai hal yang positif. Nah, ini barangkali ini positif. Jadi dengan demikian sebetulnya dua-duanya kita harus maknai secara positif. Kira-kira demikian sahabat-sahabat yang terbaik. Misalnya contohnya, kalau kita menerima kenikmatan, kita tentu maknai sebagai hal yang positif. Karena tentu di samping atau di balik rasa syukur kita, tentu kita menerima hal-hal yang sesuai dengan kehendak kita atau sesuai dengan rencana kita. Nah, bagaimana halnya kalau ternyata yang kita terima ini adalah yang negatif, padahal ini kita nggak kehendaki. Nah, ini yang kita harus maknai tetap positif. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita ambil hikmah positifnya, hikmah baik untuk diri kita. Apa yang kita bisa pelajari dari kejadian itu sehingga bermanfaat untuk kedepannya, untuk diri kita. Kira-kira itu. Kalau saya ibaratkan hidangan, suatu saat barangkali sahabat-sahabat kita diundang di hajatan, barangkali di hajatan saudara kita, sahabat-sahabat kita barangkali mengundang kita dengan hidangan yang begitu banyak, sudah siap. Nah, kita bagaimana menyikapi hidangan yang sudah dihamparkan? Kita bebas menikmati, bebas mengambil. Seperti apa sikap kita? Tentu sahabat-sahabat, kita tidak boleh menjadi orang yang rakus barangkali, semua harus kita ambil. Namun demikian tentu kita harus membuat atau menetapkan kriteria mana yang boleh kita ambil, mana yang kita pilih, sahabat-sahabat sekalian. Jadi kriterianya cuma dua sebetulnya yang boleh kita ambil. Yang pertama tentu yang halal, terus yang kedua tentu yang baik. Baik untuk siapa? Bukan untuk yang lain-lain, tentu untuk diri kita sendiri. Jadi jelas kriterianya adalah halal dan thayyib, halal dan baik. Nah, demikian pula tadi menyikapi ilustrasi tadi, kalau kita menyikapi barangkali sesuatu yang terjadi yang kita enggak atau tidak kehendaki. Bagaimana kita menyikapi
sesuatu hal yang tidak menyenangkan yang kita tidak kehendaki. Tentu di dalam menyikapi ini mirip kalau kita melakukan evaluasi, sahabat-sahabat. Jadi kalau kita melakukan evaluasi, pasti kita mempelajari kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, kenapa begini, kenapa begitu, dan lain sebagainya. Dan setelah itu kita ambil sesuatu hikmah di balik itu. Nah, kenapa kita mengambil hikmah di balik itu? Supaya ke depan kita bisa memperbaiki langkah yang kita bisa lakukan ke depan. Jadi kembali lagi, tadi yang saya sampaikan di depan, sebetulnya kita menerima kenikmatan, kita sikapi dengan positif. Kita menerima musibah, kita tetap sikapi dengan positif. Dan dalam rangka dua hal itu kita menata langkah menuju ke depan. Kita selalu optimis untuk menggapai masa depan kita menjadi lebih baik. Sahabat-sahabat yang terbaik, sebetulnya itu substansi yang ingin saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita bersyukur, alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat-sahabat yang terbaik. Semoga sahabat-sahabat RN semuanya sehat. Semoga semua aktivitas sahabat-sahabat semuanya berjalan dengan lancar. Saya mohon diri, selamat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.